Halo sahabat langgam, kita hidup di zaman ketika satu kata mampu mengelilingi dunia hanya dalam hitungan detik. Sebuah unggahan sederhana dapat berubah menjadi perbincangan di media sosial. Sebuah ungkapan baru dapat lahir pagi hari, menjadi viral tengah hari, dan hilang tanpa jejak di malam hari. Di tengah derasnya arus informasi, algoritma seakan menentukan apa yang harus kita lihat, apa yang harus kita ucapkan, dan apa yang harusnya kita perbuat. Bahasa yang dahulunya lahir melalui pengalaman sosial, sekarang berubah menjadi kecepatan dan mengikuti tren digital. Namun di balik hiruk-pikuk budaya yang viral itu, ada satu pertanyaan yang patut kita renungkan bersama. Apakah kita masih berbicara sebagai bangsa yang memiliki sejarah panjang? Atau sekedar mengulang kata-kata yang sedang populer? Sebab bahasa bukan hanya sekedar rangkaian huruf yang kita susun menjadi kalimat. Bahasa adalah jejak perjalanan sebuah peradaban. Ia menyimpan kenangan, nilai, harapan, dan cara manusia memahami kehidupannya. Di setiap kata yang kita ucapkan, sesungguhnya ada sejarah yang terus hidup. Edward Sapir menjelaskan bahwa manusia tidak hidup hanya di dalam dunia fisik, tetapi juga di dalam dunia yang dibentuk oleh bahasa yang digunakannya. Gagasan ini dikembangkan oleh Benjamin Lefebvre melalui hipotesis revitalitas linguistik yang menyatakan bahwa struktur bahasa mempengaruhi cara manusia memahami realitas. Bahasa bukan hanya sebagai alat komunikasi. Bahasa adalah cara manusia mengelompokkan pengalaman, memahami alam, menafsirkan kehidupan, bahkan menentukan bagaimana ia memandang dirinya sendiri. Dalam bahasa Indonesia, terdapat konsep seperti gotong royong yang tidak sekedar berarti bekerja sama, tetapi memuat nilai solidaritas, kebersamaan, dan tanggung jawab sosial. Ketika bahasa berubah, cara kita memandang dunia pun perlahan ikut berubah. Media sosial melahirkan istilah-istilah baru seperti FOMO, healing, spill, flexing, dan berbagai bentuk bahasa digital yang dengan cepat menjadi bagian dari bahasa percakapan sehari-hari. William Labov menjelaskan bahwa perubahan bahasa merupakan konsekuensi alami dari perubahan sosial. Bahasa selalu berkembang mengikuti masyarakatnya. Namun, perubahan tidak berarti kehilangan identitas. Tantangan terbesar generasi digital adalah memanfaatkan kreativitas bahasa tanpa melepaskan akar budaya yang membentuk jati diri bangsa. Bahasa yang baik bukan hanya terdengar modern, tetapi juga mampu menjaga etika, makna, dan penghormatan terhadap sesama. Alessandro Duranti menjelaskan bahwa bahasa sebagai praktik budaya yang membangun identitas nasional. Pierre Bourdieu bahkan menyebutkan bahasa sebagai media simbolik yang mencerminkan posisi sosial dan budaya seseorang. Di dalam bahasa tersimpan cerita rakyat, pantun, syair, pituah, dan berbagai pengetahuan lokal yang diwariskan lintas generasi. Bahasa menjadi jembatan penghubung masa lalu, masa kini, dan masa depan. Selama bahasa itu tetap hidup, selama itu pula kebudayaan memiliki ruang untuk bertahan dan berkembang. Indonesia tidak hanya kaya dengan kepulauannya, tetapi juga karena ratusan bahasa daerah yang menyertai cara berpikir manusianya, filosofi hidup, kearifan lokal. Ketika suatu bahasa hilang, yang hilang bukan hanya sekedar kosakata, melainkan cara sebuah masyarakat memahami alam, menghormati leluhur, dan membangun masa depan. Ludwig Wittgenstein pernah mengatakan bahwa the limits of my language mean the limits of my world. Mari menjaga bahasa Indonesia sebagai perekat persatuan sekaligus merawat bahasa daerah sebagai akar kebudayaan Nusantara. Yang viral mungkin hanya selama bertahan sesaat, tetapi bahasa akan terus hidup sebagai rumah identitas bagi masyarakat yang ada di dalamnya. Saya, Hidayat Herman MPD, sampai bertemu di Langgam Bersua berikutnya.